Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lalukis Marhadi. Saya dari tim admisi dan keuangan sebagai backend developer. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi Tech Talk tentang Test Driven Development RESTful API dengan mock server Postman. Langsung saja, apa itu TDD? Jadi, TDD atau Test Driven Development merupakan salah satu metode yang digunakan dalam pengembangan aplikasi. Metode ini mengkombinasikan pemrograman, pembuatan unit testing, dan refactoring. Dalam penerapan metode ini, kita akan membuat tes terlebih dahulu sebelum menulis kode program. Dengan membuat tes sebelum memulai menuliskan kode program, diharapkan program yang dihasilkan nanti sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Dengan kata lain, proses development akan lebih terarah. Selanjutnya, cara kerja TDD. Cara kerja TDD sendiri dapat dilihat seperti pada gambar berikut. Yang pertama, sebelum menulis kode program, tuliskan kode tesnya terlebih dahulu. Pastikan kita memasukkan semua kemungkinan yang dapat kita pikirkan untuk input dan outputnya. Kemudian jalankan tesnya dan pastikan ketika menjalankan tes tersebut hasilnya fail. Ini dikarenakan belum ada kode apapun yang kita buat untuk membuat tesnya berhasil. Selanjutnya, tulis kode program agar hasil tesnya pass atau berhasil. Kemudian jalankan tes dan cek apakah tesnya sudah berhasil. Jika belum, maka perbaiki kembali kode program yang sudah kita tulis sampai memenuhi ekspektasi dari tes tersebut. Selanjutnya, refaktor kode program jika memang diperlukan. Ulangi proses tersebut dari awal sampai terakhir untuk fungsi-fungsi yang lainnya. Kemudian, perbedaan test driven development dengan development biasa. Bisa kita lihat seperti pada di gambar. Untuk flow-nya bisa kita lihat bahwa ketika kita mengembangkan aplikasi dengan metode pada umumnya, kita akan menuliskan kode programnya terlebih dahulu baru melakukan testing dan memperbaiki kode program tersebut jika terjadi kesalahan. Sedangkan untuk TDD sendiri merupakan kebalikan dari hal tersebut. Kemudian kelebihan dan manfaat yang didapatkan dari TDD. Satu, bug cepat teridentifikasi. Ini dikarenakan kita sudah melakukan uji coba terus-menerus secara berulang. Yang kedua, desain yang lebih bagus karena TDD adalah metode yang membantu membuat kode lebih mudah dipahami. Selain itu, kode yang ditulis merupakan kode yang sudah lolos uji coba berdasarkan requirement dari user. Yang ketiga, menghindari kerusakan akibat refaktor. Saat melakukan refaktor, kode ada kemungkinan kita akan mengalami masalah atau error. Dengan unit testing yang sudah kita buat, kita bisa memperbaiki error tersebut sebelum rilis. Karena peringatan akan muncul jika ada kode yang bermasalah ketika kita menjalankan testing. Yang keempat, mudah bagi developer. Hal ini dikarenakan developer tidak perlu melakukan debugging berulang-ulang. Karena kesalahan kode sudah bisa dikurangi dari awal, sehingga kode yang dihasilkan bisa lebih clean dan tidak begitu kompleks. Tetapi perlu diingat, untuk TDD tidak menjanjikan aplikasi atau website yang kita buat dapat lebih cepat terselesaikan, karena TDD hanya menjanjikan proses development lebih terarah. Nah, rata-rata dari kita semua dengan istilah RESTful API tentunya sudah tidak asing lagi. Sini saya jelaskan sedikit. RESTful API merupakan metode pertukaran data yang menggunakan protokol HTTP.
Tujuannya adalah menghasilkan suatu sistem atau aplikasi yang memiliki performa yang baik, mudah dikembangkan atau scalable, dan cepat dalam proses transaksi data. Kemudian, bagaimana cara kerja RESTful API? Cara kerjanya yaitu klien mengirimkan permintaan ke server berdasarkan dokumentasi API untuk memformat permintaan dalam format yang dipahami oleh server. Kemudian, server mengautentikasi klien dan mengkonfirmasi bahwa klien memiliki hak untuk membuat permintaan. Selanjutnya, server menerima permintaan dan memproses secara internal. Dan yang terakhir, server mengembalikan respon kepada klien. Respon berisi informasi yang memberitahu klien jika permintaannya berhasil dan termasuk informasi apa saja yang diminta klien. Selanjutnya, kita beralih ke mock server. Mock server itu sendiri adalah fake server yang digunakan untuk simulasi sebagai server sesungguhnya untuk membantu developer untuk testing dan mengecek API beserta respon dari API tersebut. Berikut ada beberapa tool atau aplikasi yang bisa kita gunakan sebagai mock server, yaitu ada Postman mock server, kemudian Stoplight, selanjutnya Mockable.io, ada Mocky.io, dan masih banyak lagi. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mock server pada Postman. Nah, untuk Postman, pastinya teman-teman di sini sudah sering menggunakan Postman. Di sini saya akan jelaskan sedikit. Jadi, Postman merupakan tool untuk melakukan proses development API, yang mana untuk saat ini masih banyak fitur-fitur yang sangat membantu dalam proses development API. Di antaranya ada collection, yaitu pengelompokan request API yang bisa disimpan atau diatur dalam bentuk folder, memudahkan untuk pengelompokan request sesuai dengan proyek ataupun model yang sedang dikerjakan. Selanjutnya, environment, semacam config untuk menyimpan atribut, dan atribut tersebut dapat digunakan ataupun dimanipulasi dalam proses request API. Kemudian ada example response, merupakan contoh respon dari API yang akan dibuat. Developer dapat membuat mockup API sebelum benar-benar mengimplementasikan ke dalam proyek. Fitur selanjutnya yaitu mock server. Dengan fitur ini, mockup API yang dibuat menggunakan fitur example response yang kemudian dapat diakses dari internet. Layaknya mockup API tersebut sudah diimplementasikan dan dideploy ke server yang sesungguhnya. Lalu ada script test. Fitur ini digunakan untuk melakukan validasi respon, termasuk di dalamnya menuliskan tes sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada automated test. Fitur ini menjalankan request dalam satu collection secara otomatis. Penggunaannya biasa digabung dengan script test. Yang terakhir ada API documentation, yaitu dokumentasi API yang dapat digenerate otomatis sesuai dengan request yang tersimpan dalam satu collection. Baik. Selanjutnya, mungkin di sini saya akan demo singkat untuk membuat mock API untuk menampilkan untuk contoh case-nya itu menampilkan daftar mahasiswa. Langsung saja saya izin share screen ke Postman terlebih dahulu. Nah, sini sudah ada Postman. Jadi pertama kita membuat misalkan collection baru. Membuat collection baru, contohnya namanya misalkan mock per. Kemudian simpan. Selanjutnya tambahkan request
Nah, di sini kita akan membuat request baru, itu kan namanya get mahasiswa. Nah, di sini kita tambahkan request URL-nya. Oh ya, sebelumnya kita perlu menyiapkan apa namanya environment. Di sini kita sediakan untuk yang pertama ada fake URL atau base URL dari server kita nanti. Kemudian base URL di sini merupakan real base URL yang kita deploy ke server. Jadi ketika nanti misalkan kayaknya sudah selesai membuat endpoint, bisa di switch dengan gampang. Nah, di sini kita coba tambahkan terlebih dahulu URL. Nah, kemudian kita tambahkan example di sini. Nah, jadi example di sini merupakan respon yang akan diambil nanti oleh mock server kita. Cara kerjanya itu nanti dari mock server akan nge-match, misalkan dari request URL-nya /mahasiswa, maka di sini kita juga tambahkan request URL yang sama. Selanjutnya pada tab mock server di sini kita membuat mock server baru, tinggal klik create mock server, kemudian gunakan yang select an existing collection. Nah, di sini kita memilih collection kita yang sudah kita buat tadi, yaitu mock server tadi. Untuk nama mock servernya kita bikin seperti ini saja, mock server. Langsung saja create mock server. Nah, di bagian request-nya, di sini kita coba tambahkan tesnya. Untuk tes script-nya di sini ditulis menggunakan JavaScript. Kalau untuk lebih detailnya mungkin bisa dicek di Postman-nya langsung. Di sini misalkan kita akan membuat test script untuk mengecek responnya itu 200 dan apa namanya, responnya itu harus berupa JSON. Ini saya sesuaikan saja. Nah, kurang lebih sintaksnya itu seperti ini. Coba kita run send. Oh iya, untuk base URL-nya kita isi terlebih dahulu. Ini kita copy dulu. Oh iya, jangan lupa untuk menyimpan setiap perubahan, soalnya nanti dia nggak bisa kedetek kalau nggak disimpan terlebih dahulu. Nah, ini simpan, kemudian coba kita run lagi. Nah, di sini hasil yang kita dapatkan dari tesnya yaitu untuk tes pertama berhasil karena responnya sudah 200. Kemudian tes kedua itu gagal karena di sini diminta untuk responnya itu berupa JSON, sedangkan di example respon kita belum menambahkan
respon apapun. Nah, di sini kita coba tambahkan respon berupa daftar mahasiswa. Langsung saja. Di sini juga kita bisa menambahkan header sesuai kebutuhan. Di sini saya tambahkan saja untuk content type-nya. Content type-nya itu JSON. Kemudian kita simpan. Sekarang kita akan coba lagi. Kita sini seragam. Oh, oke. Sini datanya masih salah. Ini harusnya dulu. Nah, kita coba lagi. Nah, di sini untuk semua tesnya sudah berhasil. Responnya juga sudah 200. Kemudian untuk tes kedua responnya dalam bentuk JSON sudah sesuai. Di bodinya sudah kita bisa cek. Jadi pada sampai dengan tahap ini backend sudah bisa untuk memulai membuat endpoint realnya dan dideploy ke server yang asli. Sedangkan dari sisi front end itu bisa langsung mencoba untuk mengimplementasi dari mock API ini, karena nantinya backend akan mengacu pada mock API yang sudah kita bikin untuk endpoint aslinya. Jadi harusnya tidak ada perubahan. Nah, mungkin itu untuk demo sedikitnya. Kembali ke untuk kesimpulannya bisa diambil adalah dengan menggunakan fitur mock server dari Postman sebagai sarana TDD, ada beberapa keuntungan yang kita dapatkan, antara lain tidak perlu menyiapkan server untuk mockup API-nya. Kemudian mobile atau front-end developer bisa memulai implementasi API tanpa menunggu backend dideploy ke server. Dan yang terakhir, meminimalkan terjadinya miscommunication API, communication format API, karena pada proses development, semua developer akan mengacu pada mockup API tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.